minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. La hawla wa la quwata illa billah. Ilahi anta maksudi wa qamattu bi'atini mahabbataka wa marfataka. Amma ba'd. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini, hari yang penuh berkah rahmat hidayah dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dapat bertemu kembali dalam rangka penjabaran babat sejarah para tokoh alim ulama dan para tokoh-tokoh raja se-Nusantara Indonesia. Insyaallah Al-Fakir Tubagus Abi pada hari ini akan mengupas tentang sejarah pernikahannya Raja Diraja Sang Maharaja Sunda yang Prabu Siliwangi dengan Nyimas Ratu Subanglarang Kerawang. Persingkat waktu, dalam perjalanan sejarah ini kita kembali ulas sejarah yang Prabu Siliwangi yang sudah-sudah. Jadi di dalam sejarah yang saat itu Al-Fakir kupas tentang masalah yang Prabu Siliwangi, jika bakal yang Prabu Siliwangi itu awalnya dari yang Prabu Wangi, yaitu yang bernama yang Prabu Linggabuana. Setelah yang Prabu Linggabuana, maka keturunannya yang menjadi raja lagi bernama yang Prabu Wangi Suta. Siapa yang Prabu Wangi Suta tersebut? Yang bernama yang Prabu Niskala Wastu Kencana. Setelah yang Prabu Wangi Suta atau yang Prabu Niskala Wastu Kencana, maka barulah yang Prabu Siliwangi. Sudah dijelaskan kemarin, kalau bagi orang Sunda di sini tidak adab menyebut nama sang rajanya langsung, tapi melainkan gelarnya. Jadi para permisa dimanapun berada harap diketahui bahwa Prabu Siliwangi ini hanya sebatas gelar raja Sunda, tapi bukan nama aslinya. Ya, jadi yang Prabu Siliwangi di sini adalah ada 9. Yang Prabu Siliwangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Dan kali ini Al-Fakir Tubagus Abi insyaallah akan mengupas tentang masalah yang Prabu Siliwangi yang terakhir, karena tidak semua yang Prabu Siliwangi tersebut beragama Hindu atau dikatakan agama Sundawitan, tapi ada salah satu yang Prabu Siliwangi ini yang sudah beragama Islam. Jadi harap digarisbawahi nih para permisa dimanapun berada, jangan sampai kita salah paham, salah pengertian. Nah, untuk mempersingkat waktu, di sini Al-Fakir Tubagus Abi akan mengupas tentang masalah yang Prabu Siliwangi yang sudah Islam menikah dengan Nyimas Ratu Subanglarang. Kebiasaan yang Prabu Siliwangi di sini adalah setiap hari itu selalu melihat para rakyat-rakyatnya, adakah yang masih kelaparan, adakah yang masih susah. Karena yang Prabu Siliwangi ini terkenal seorang raja yang benar-benar arif, adil dan bijaksana, yang benar-benar memperhatikan para rakyat-rakyatnya yang sedang kesusahan. Suatu ketika di dalam perjalanannya, yang Prabu Siliwangi ini mendengar seorang wanita yang sedang mengaji. Begitu merdu, begitu syahdu, sehingga gemetar hatinya yang Prabu Siliwangi. Maka didatangilah suara sosok wanita tersebut yang sedang mengaji. Ternyata beliau adalah santriwati dari pondok pesantren yang dipimpin oleh Syekh Qurratul Ain Pulau Bata atau Pulau Kelapa Kerawang. Jadi di sini ada yang menyebutkan Syekh Qurra itu, ada menyebutkan Pulau Bata, dan juga ada yang menyebutkan Pulau Kelapa. Semuanya sama benar, karena di situ ada disebutkan Pulau Bata dan juga sebutan Pulau Kelapa, sama-sama di daerah Kerawang juga. Ya tepatnya di situ-situ juga.
Maka setelah melihat sosok wanita tersebut, terkejutlah yang Prabu Siliwangi. Begitu anggun, begitu cantik parasnya, begitu ayu. Selama ini belum pernah yang Prabu Siliwangi itu menjumpai sosok seorang wanita yang begitu cantik rupawan wajahnya. Setelah itu kembalilah yang Prabu Siliwangi ke keraton Pajajaran. Di keraton Pajajaran beliau memanggil para tentara-tentaranya, para ajudannya untuk mengadakan musyawarah. Beliau menceritakan, suatu ketika tadi aku di dalam perjalanan aku mendengar suara sosok wanita yang sedang mengaji yang begitu menggugah hatiku sehingga aku gemetar mendengar suara alunan wanita tersebut yang sedang mengaji. Maka yang Prabu Siliwangi itu mengutus bala tentaranya untuk datang ke pondok pesantren tersebut. Keesokan harinya maka berangkatlah para utusan dari kerajaan Pajajaran yang diperintahkan oleh yang Prabu Siliwangi untuk menghampiri pimpinan pondok pesantren tersebut. Ternyata pimpinan pondok pesantren tersebut adalah Syekh Qurratul Ain Pulau Batak Rawang, atau yang bernama aslinya biasa tertulis itu adalah Syekh Hasanuddin. Tapi di kalangan masyarakat lebih terkenal, jadi khususnya bagi warga atau rakyat Pasundan, lebih terkenal itu adalah dengan sebutan Syekh Kuro atau Syekh Qurratul Ain. Maka setelah menghadap Syekh Kuro, sang utusan yang Prabu Siliwangi itu bertanya, "Wahai Syekh, siapakah gerangan wanita yang kemarin sedang mengaji? Memang ada apakah gerangan? Aku diutus di sini oleh Baginda Raja yang Prabu Siliwangi untuk menghadap Syekh. Beliau ingin tahu siapakah sosok wanita tersebut yang sebenarnya." Oh, jawaban dari Syekh Kuro. "Oh, wanita tersebut itu adalah santriku. Beliau bernama Nyimas Ratu Subang Larang, anak dari Ki Geden Tapa Gunung Cerme Cirebon. Tapi kalau nama aslinya itu beliau itu adalah Nyimas Ratu Subang Kerancang, tapi di orang Sunda biasanya terkenalnya itu adalah Nyimas Ratu Subang Larang." Setelah itu, setelah mengetahui bahwa sosok wanita tersebut adalah Nyimas Ratu Subang Larang, maka para bala tentara tersebut izin pulang untuk kembali ke Pajajaran. Maka dilaporkanlah apa yang tadi telah didapatkan oleh Syekh Qurratul Ain tersebut. Maka setelah itu keesokan harinya pun yang Prabu Siliwangi datang kembali bersama bala tentaranya ke pondok pesantren Syekh Kuro. Setelah datang ke pondok pesantren Syekh Kuro, begitu terkejutlah Syekh Kuro. "Wahai Baginda Raja Prabu Siliwangi, ada apakah gerangan Baginda Raja ini datang ke pondok pesantren saya?" Apa jawaban yang Prabu Siliwangi? "Ya Kanjeng Syekh, kedatangan saya ke sini satu untuk silaturahmi, dan keduanya di saat perjalananku kemarin aku mendengar sosok seorang wanita yang sedang mengaji. Maka aku mengutuslah tentaraku, ajudanku untuk menghampiri engkau. Ternyata kata engkau beliau adalah Nyimas Ratu Subang Larang. Bolehkah saya menemuinya?" Apa jawaban Syekh Kuro? "Silakan, ya Sri Paduka Raja." Maka dipanggillah Nyimas Ratu Subang Larang untuk menghadap sang Raja Pajajaran yang Prabu Siliwangi. Setelah melihatnya, bergemetar kembali hatinya yang Prabu Siliwangi
karena melihat kecantikan parasnya yang sangat luar biasa. Lalu tergeraklah hatinya, ada ingin tujuan untuk meminang Nyimas Ratu Subang Larang. Maka yang Prabu Siliwangi tersebut meminta kepada Sekuro, "Ya Kanjeng Syekh, bolehkah saya meminang Nyimas Ratu Subang Larang untuk dijadikan istri saya?" Lalu jawaban Sekuro kepada yang Prabu Siliwangi sangat terkejut. Terkejutnya Sekuro tidak bisa menjawab boleh atau tidaknya. Kalau di dalam pribadi sendiri, beliau menjawab, "Saya pasrahkan kembali kepada Nyimas Ratu Subang Larang." Lalu yang Prabu Siliwangi bertanya kepada Nyimas Ratu Subang Larang, "Ya Adinda Subang Larang, maukah Adinda dipersunting olehku untuk dijadikan istriku, untuk dijadikan permaisuriku?" Maka Nyimas Ratu Subang Larang menjawab dengan hati yang sangat bergemetaran. Karena kenapa? Karena yang berbicara tersebut itu adalah, yang meminta tersebut adalah sang raja di raja, Maharaja Sunda, yang sangat masyhur namanya, yang begitu arif adil dan bijaksana. Maka menjawablah Nyimas Ratu Subang Larang dengan ucapan, "Insya Allah ya Sri Paduka Raja, saya siap, tapi ada tapinya Sri Paduka Raja." Lalu yang Prabu Siliwangi bertanya, "Ada tapinya? Tapinya itu apa ya Dinda?" Gitu. "Boleh saya meminta satu persyaratan?" "Mangga," cek orang Sunda mah, "silakan," artinya silakan. "Apa persyaratannya?" "Kalau memang yang tidak inginkan, insya Allah aku akan bisa mencarikan persyaratan tersebut. Yang aku pinta itu adalah bintang keriti." Kaget dengan ucapan tersebut, bintang keriti. Lalu menjawablah yang Prabu Siliwangi, "Bintang keriti? Iya, yang aku inginkan itu adalah bintang keriti." Setelah itu, apa jawaban yang Prabu Siliwangi? "Insya Allah kasih aku waktu, dalam waktu beberapa hari, setelah aku akan mendapatkannya, aku akan kembali ke sini." Maka yang Prabu Siliwangi pamitan kepada Nyimas Ratu Subang Larang dan kepada Kanjeng Sekuro untuk riadoh. Singkat waktu, yang Prabu Siliwangi menghadap sang guru. "Wahai guru." Nah, di sini gurunya tersebut, para permisa pun harus tahu bahwa gurunya tersebut di sini adalah yang menjadi guru anak-anaknya juga. Siapakah beliau? Yaitu adalah Syekh Bayan. Jadi ini bertali rantai, ini berputar-putar. Jadi beliau berguru pada Syekh Bayan, pun anak-anaknya pun berguru pada Syekh Bayan, dan cucunya pun berguru kepada Syekh Bayan. Sangat luar biasa, Masya Allah. Apa jawaban sang guru? "Wahai Ananda Prabu, insya Allah Ananda bisa akan mendapatkan jawaban dari permintaan Nyimas Ratu Subang Larang, tapi Ananda harus diganti menjadi namanya." "Siapa namanya?" "Yaitu diganti menjadi nama Hidayatullah. Insya Allah Ananda akan mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga Ananda bisa mendapatkan permintaan apa yang diinginkan oleh Nyimas Ratu Subang Larang." Maka berangkatlah yang Prabu Siliwangi riado, karena beliau juga seorang tokoh ulama besar pada saat itu. Maka yang Prabu Siliwangi mendapatkan hasil dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat memuaskan, yaitu yang akan dijadikan mas kawin yang disebut itu adalah bintang keriti. Setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kembali lagi lah yang Prabu Siliwangi menghadap Nyimas Ratu Subang Larang beserta
Sekuratul Ain Pulbata Kerawang. Maka terjadilah pernikahan di antara yang Prabu Siliwangi dengan Nyimas Ratu Subang Larang. Jadi Nyimas Ratu Subang Larang ini nama aslinya, ingat ya, yang sebenarnya itu adalah Subang Kerancang. Maka dari pernikahan tersebut Nyimas Ratu Subang Larang diganti menjadi nama islaminya, yaitu Nyimas Ratu Siti Nur Rahmah. Maka beliau mempunyai putra putri menjadi seorang tokoh-tokoh ulama besar di tanah Pasundan ini. Jadi ingat, harus digarisbawahi para pemirsa dimanapun berada. Kita lihat di dalam sejarah-sejarah, contohnya kita lihat di film-film atau di TV-TV lah, bahwasanya yang Prabu Siliwangi tersebut masih beragama Hindu, sedangkan Nyimas Ratu Subang Larang agama Islam. Kita pikir secara logika, di antara pernikahan dua insani antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam, perbedaan agama hukumnya apa? Haram atau halal? Sudah jelas. Pernikahan di antara dua insan berlainan agama hukumnya haram. Sekarang kita pikir secara logika. Jadi kita di sini jangan dibodohi oleh sejarah. Jadi kebanyakan sejarah itu simpang siur yang sebenarnya. Mohon maaf Al-Fakir bicara seperti ini, bahwa yang sebenarnya pernikahan yang satu Subang Larang dengan yang Prabu Siliwangi itu adalah yang Prabu Siliwangi yang sudah masuk agama Islam, yang sudah memeluk agama Islam, bukan agamanya Hindu atau agama Sunda Wiwitan. Sekarang Nyimas Ratu Subang Larang adalah seorang wanita muslimah yang sangat luar biasa fanatik agamanya. Dan beliau pun adalah putri dari seorang ulama besar dari tanah Cirebon, yaitu siapa? Ki Gren Tapa, yang ada di daerah Gunung Cermai Cirebon. Kalau kita pikir secara logika, mengizinkan tidak seorang ulama putrinya menikah dengan balita agama? Otomatis tidak kan? Nah, di sini sudah jelas. Dari awal Al-Fakir itu Bagus Habib sudah menyatakan bahwa yang Prabu Siliwangi itu hanya sebatas gelar, tapi namanya itu beda-beda. Jadi semua yang Prabu Siliwangi tersebut itu ada 9. Siliwangi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang menikah dengan Nyimas Ratu Subang Larang atau Nyimas Ratu Subang Kerancang nama aslinya, itu yang Prabu Siliwangi yang sudah memeluk agama Islam, bukan agama Hindu. Jadi kita jangan dibodohi. Kita nih orang Islam, sudah jelas-jelas pernikahan di antara dua insani berlainan agama, maka di dalam Islam hukumnya haram. Apalagi salah satu wanitanya ini, mempelainya ini adalah putri seorang tokoh ulama besar dari tanah Cirebon, di daerah Gunung Cermai, Cirebon, Kuningan. Masa iya maknya sih, cek orang Sunda mah, kalau orang Sunda maknya sih, anaknya diizinkan nikah sama seorang laki-laki yang berlainan agama. Jadi jelas para pemirsa dimanapun berada bahwa di sini yang Prabu Siliwangi ini sudah memeluk agama Islam, ya, sudah memeluk agama Islam. Kita lihat di dalam sejarah-sejarah, di dalam film-film. Contohnya apa? Putra pertama satu siapa? Pangeran Walang Sungsang. Kedua, Nyimas Ratu Lara Santang. Ketiga, Pangeran Kian Santang. Dan yang paling terkenal kewaliannya dari keduanya tersebut itu adalah Pangeran Kian Santang, atau bernama Sunan Rahmat Kedok Suci Garut. Beliau kan masyhur keulamaannya. Beliau seorang aulia Allah. Satu-satunya putra mahkota Pajajaran yang tidak mau dijadikan seorang raja adalah yaitu Pangeran Kian Santang atau Sunan Rahmat Kedok Suci Garut. Di sini sudah jelas bahwasanya yang menikah pada Nyimas Ratu Subang Larang atau Subang Kerancang, yang Prabu Siliwanginya, yang Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam. Nah, sini harus digarisbawahi ya, para pemirsa dimanapun berada,
Jadi kita jangan sampai dibodohi oleh sejarah. Kita ini orang beriman. Di dalam Islam kan sudah jelaskan tadi, nikah berbeda agama hukumnya haram. Mungkin sini sudah jelas para pemirsa dari sejarah ini. Insya Allah semoga dapat bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa mengerti bahwa siapa sosok yang Prabu Siliwangi yang sebenarnya yang menikah pada Nyimas Ratu Subang Larang. Jadi beliau itu adalah sosok yang Prabu Siliwangi yang bukan agama Hindu tapi melainkan agama Islam. Jadi yang agama Hindu itu yang Prabu Siliwangi yang sebelumnya itu masih agamanya agama Hindu, tapi yang Prabu Siliwangi yang menikah pada Nyimas Ratu Subang Larang itu adalah yang Prabu Siliwangi yang sudah memeluk agama Islam. Ya, mungkin cukup sekian para pemirsa dimanapun berada. Sekali lagi saya Al-Fakir Tubagus Abi, mohon maaf beribu kali maaf kalau memang ada ucapan yang kurang berkenan di hati-hati para pemirsa. Sekali lagi Al-Fakir mohon maaf berjuta kali maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.